Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati, ku jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil seluruh hidupku, di atasku menyembah. Karena ini dari awal pujian ini saya benar-benar bagi sendiri. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati, ku jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil seluruh hidupku, di atasku menyembah. Buka hati, ku jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil seluruh hidupku, di atasku menyembah. Buka hati, ku jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil seluruh hidupku, di atasku menyembah. Di atasku menyembah. Di atasku menyembah. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu dengan penuh dosa Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Tiba saatnya kami akan membuka hati kami Tuhan, untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi hidup kami. Biar kami bisa menjalani hidup kami sepanjang hidup kami yang berkenan dengan Engkau. Pada saat ini Tuhan kami akan menyambut firman-Mu. Biarlah awal dari sampai akhir kami, kepada kami ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu yang selalu mengurapi hati kami setiap hari. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini ada kesempatan untuk kita untuk bisa bersama-sama untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Itu bukan suatu kebetulan, itu
melalui kekuatan Tuhan yang selalu menyertai kita satu sama lain. Apalagi pada pagi hari ini banyak hujan, banyak kendala, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Dan bahkan Tuhan tidak pernah melepaskan kita dari segala apapun yang kita alami, yang kita jalani selama kita masih hidup di dunia ini. Langsung saja Bapak Ibu, mari kita buka dalam Efesus pasal 3 ayat 20. Efesus pasal 3 ayat 20. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, katakan amin. Amin. Puji Tuhan, saya akan membacakan kepada Bapak Ibu Efesus pasal 3 ayat 20. Beginilah firman Tuhan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sekali lagi saya akan bacakan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, dalam firman Tuhan ini saya mengambil sebuah tema kecil, yaitu kuasa Tuhan tidak terbatas atau kuasa Tuhan tak terbatas. Nah, dalam Efesus ini sangat memberkati saya secara pribadi. Sebelum saya akan membagikan kepada saudara, itu sangat memberkati saya secara pribadi. Makanya saya akan membagikan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, dalam firman Tuhan ini, sifat Allah yang tidak terbatas atau tak terbatas. Nah, berarti Allah berada di luar dan tidak terbatas oleh waktu dan ruang kita, Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan ini juga tidak terbatas berarti tanpa batas. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita merujuk Allah sebagai sesuatu yang tidak terbatas, secara garis besar kita menganggap Dia sebagai Maha Tahu, Maha Kuasa, dan Maha Hadir dalam hidup kita, Bapak Ibu. Maha Tahu berarti Allah mengetahui segala sesuatu, bahwa Ia memiliki pengetahuan yang tidak terbatas dalam hidup kita, Bapak Ibu. Nah, pengetahuan yang tidak terbatas menyatakan dirinya sebagai penguasa yang berdaulat dan hakim dalam segala hal, dalam segala hidup kita. Dia segala penguasa dalam hidup kita, Bapak Ibu. Allah tidak hanya mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, Bapak Ibu. Namun jika mengetahui segala hal yang dapat mungkin terjadi, Bapak Ibu, tidak ada yang namanya kebetulan dalam Allah, Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun yang dapat menyembunyikan dosanya daripada Tuhan. Tuhan tahu semuanya, Bapak Ibu. Namanya kuasa Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Kadang-kadang kita manusia, secara manusiawi pasti ada kekhawatiran, ketakutan untuk menghadapi, apalagi 2025 ini pasti banyak tantangan, hambatan yang kita jalani, Bapak Ibu. Tapi percaya, Tuhan itu tidak terbatas dalam hidup kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, karena Allah itu tidak terbatas, Ia juga dapat dikatakan luar biasa. Yang berarti Allah menjauh dan melebihi segala makhluk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lebih besar dari segala makhluk, Bapak Ibu, dan berdaulat. Artinya Allah itu jauh di atas, Bapak Ibu, melebihi kita semua, kemampuan kita untuk memahaminya, Bapak Ibu. Pas saya merenungkan firman itu, sangat merinding. Saya sangat merinding, Bapak Ibu. Sangat menegur saya, sangat memberkati saya, Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan setiap hari, apapun yang kita sembunyikan, pasti Tuhan tahu. Tuhan membiarkan kita, tapi Tuhan tidak melepaskan kita untuk melakukan segala dosa, Bapak Ibu.
malahan Dia selalu memegang tangan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan itu tidak terbatas dalam hidup kita Bapak Ibu. Jika Ia tidak menyatakan dirinya sendiri Bapak Ibu, kita tidak akan mengetahui atau memahami siapa dirinya sesungguhnya Bapak Ibu. Namun beruntunglah Allah tidak pernah membiarkan kita menjauh darinya Bapak Ibu. Sebaliknya Ia menyatakan dirinya kepada kita melalui wahyu Bapak Ibu, atau penciptaan alam semesta dan hati nurani kita Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Dan wahyu khusus atau firman Tuhan dalam bentuk tulisan Bapak Ibu. Contohnya seperti Alkitab dan firman Tuhan dalam bentuk daging Bapak Ibu, atau Yesus Kristus sendiri. Firman itu adalah Yesus Kristus sendiri Bapak Ibu. Itu sebabnya kita dapat mengenal Allah dan kita dapat mengetahui bagaimana dengan Allah dan bagaimana kita dapat mengetahui berdamai dengan Allah Bapak Ibu, dan bagaimana bisa hidup sesuai dengan kehendaknya Bapak Ibu. Namun terlepas dari kebenaran bahwa kita terbatas dan Allah tidak terbatas, kita dapat mengetahui, memahami Allah sebab telah menyatakan dirinya kepada kita. Allah tidak terbatas dalam hidup kita, tapi kita terbatas. Namanya kita manusia. Namanya kita manusia berdosa. Pasti ada keterbatasan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan adalah sempurna, tidak terbatas dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat dari latar belakang konteks ini Bapak Ibu, di mana tentang surat Paulus kepada jemaat di Efesus Bapak Ibu, dan kepada orang-orang yang kudus di Efesus, atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Bapak Ibu. Dengan itu Paulus mengajarkan atau menasihati agar orang Efesus tetap hidup dalam perlindungan Tuhan Bapak Ibu dan memiliki pengajaran yang baik. Bukan hanya kepada orang Efesus yang Paulus katakan, dan ini juga menjadi pembelajaran buat kita Bapak Ibu, agar kita tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sehingga pada waktu itu Paulus bersaksi kepada jemaat di Efesus, di mana pada waktu Paulus ini di penjara itu karena Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Bapak Ibu. Dan juga dalam perikop ini membahas tentang bagaimana Paulus mengajarkan jemaat di Efesus tentang bagaimana cara berdoa yang sesungguhnya kepada Tuhan Bapak Ibu, agar ketika kita berdoa mengalami kuasa dan mujizat Tuhan dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika kita berdoa harus meminta hikmat dari Tuhan. Kalau kita doa salah Bapak Ibu, kita tidak merasakan rasa tenang. Rasanya gimana rasanya, kita tidak mengalami kuasa Tuhan. Kalau hanya secara berkiritas aja, secara umum aja Bapak Ibu. Contoh, kalau saya berdoa, Tuhan tolong saya. Tapi kalau saya tidak minta hikmat dari Tuhan, itu doa saya itu nggak ada bedanya dalam hidup saya. Tapi kalau kita berdoa, Tuhan berikan saya hikmat. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan pada saat ini. Tapi Tuhan berjalan dalam hidup kita Bapak Ibu. Walaupun Tuhan itu tidak nampak Bapak Ibu, tapi kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Lewat mimpi kita, lewat apapun yang kita lakukan, itu pasti berhasil Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, apa yang perlu kita lakukan agar kita menerima kuasa Tuhan yang tidak terbatas atau yang tak terbatas dalam hidup kita Bapak Ibu? Dalam Efesus pasal 3 ayat 20 ini ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kita menerima kuasa yang tak terbatas Bapak Ibu. Pertama, melekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Bisa kita lihat dari Mazmur pasal 37 ayat 5. Salah satu ada yang
yang membantu saya untuk membacakannya? Mazmur pasal 37 ayat 5. Mazmur pasal 37 ayat 5. Silakan kalau ada yang membacakan. Mazmur pasal 37 ayat 5 firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Amin. Sekali lagi saya akan baca. Seperti kata pemazmur dalam Mazmur pasal 37 ayat 5. Beginilah firman Tuhan Bapak Ibu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Belajarlah berserah Bapak Ibu. Bapak Ibu itu tidak mudah. Kalau kita belajar berserah itu tidak mudah Bapak Ibu. Malahan banyak tantangan yang kita hadapi. Belajarlah untuk mengizinkan Tuhan sendiri yang bertindak atas hidup kita. Bapak Ibu yang berkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan ini itu sangat berat kita lakukan Bapak Ibu. Karena kita manusia terbatas. Tapi kita harus belajar. Bapak Ibu yang berkasih di dalam Tuhan, melekat artinya benar-benar menempel sehingga tidak mudah terlepas. Begitu juga kelangsungan hidup sebuah ranting sangatlah bergantung pada pokoknya. Jika tidak demikian, pasti ranting tersebut akan kering dan mati Bapak Ibu. Dengan kata lain, pokok pohon adalah sumber kehidupan bagi yang ranting-rantingnya Bapak Ibu. Hati yang melekat kepada Tuhan Bapak Ibu berarti hati yang sangat mengenal Tuhan dan tidak mau terpisah dengan Tuhan Bapak Ibu, atau selalu berpaut dan menempel kepada Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita melekat kepada Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan Bapak Ibu. Bagaimanapun kekuatan kita sebagai manusia, bagaimanapun kekayaan kita sebagai manusia banyak Bapak Ibu, bagaimanapun kepintaran kita, kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, maka semuanya hancur. Sia-sia itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, penerapan bagi kita Bapak Ibu. Apakah kita ingin menerima kuasa yang tak terbatas atau tidak terbatas? Marilah kita terus melekat kepada Tuhan Bapak Ibu. Bagaimana ranting pohon yang terus hidup dan berbuah banyak jika masih melekat kepada pokoknya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama tadi melekat dengan Tuhan. Yang kedua, siap untuk dibersihkan. Kalau kita melekat kepada Tuhan, harus kita juga siap untuk dibersihkan oleh Tuhan. Kalau kita tidak mau melekat untuk Tuhan, janganlah dibersihkan oleh Tuhan. Tapi dikatakan di sini, kalau kita melekat kepada Tuhan, kita harus juga siap untuk dibersihkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Marilah kita buka dalam Yohanes pasal 15 ayat 2. Salah satu yang membantu saya untuk membacakannya. Yohanes pasal 15 ayat 2. Yohanes pasal 15 ayat 2. Inilah firman Tuhan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Amin. Sekali lagi, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, dibersihkan adalah proses yang Tuhan izinkan untuk mengubah agar bisa mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu, agar kita bisa menjadi pribadi ya, atau cara-cara yang menghasilkan buah banyak Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita perlu dibersihkan Bapak Ibu. Kalau selama ini, kalau 2024 kemarin kita dibersihkan oleh Tuhan dengan awalnya malas ke gereja, kita kan bilang tadi kita melekat kepada Tuhan. Tapi kalau kita melekat kepada Tuhan, kita harus siap untuk dibersihkan. Kita harus ubah cara berpikir kita, cara pandangan kita, atau perspektif pandangan kita Bapak Ibu. Marilah kita buka wawasan kita.
sudah menutup diri dengan Tuhan dan juga menutup diri dengan sesama kita, orang-orang yang bisa membawa kita dengan arah yang baik, marilah kita berhati kita. Karena Tuhan adalah satu-satunya dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dibersihkan itu tidak enak Bapak Ibu, sama sekali tidak enak. Kalau kita dibersihkan itu tidak enak Bapak Ibu. Ada nangisnya, banyak hal yang kita alami. Contohnya kita pergi ke gereja, salah satunya hal kecil aja, kita tidak punya beras itu. Ya Tuhan, saya pergi ke gereja, saya lapar. Ini contoh yang Bapak Ibu. Tapi saya tidak fokus nanti kalau saya tidak makan, kalau saya tidak pergi ke gereja. Tapi kalau itu tantangan buat kita Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menghadapi itu? Bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu makan kita Bapak Ibu dengan percaya kepada Tuhan. Di situ Tuhan menyatakan kuasanya dalam hidup kita Bapak Ibu. Itu hanya hal kecil Bapak Ibu. Apakah kita tidak kuat di situ Bapak Ibu? Pasti Bapak Ibu. Itu hal kecil yang Tuhan bersihkan hidup kita Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita sedang merencanakan, berdoa, berbuat sesuatu, tapi hasilnya mengecewakan Bapak Ibu. Mungkin kita udah berusaha memberi yang terbaik dalam pekerjaan, pelayanan dan sebagainya Bapak Ibu, tapi hasilnya menyakitkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada yang menghargai kita. Contohnya tidak ada yang menghargai kita Bapak Ibu. Banyak hal yang terjadi. Hidup rasanya seperti di atas gunung berapi Bapak Ibu. Tetapi di antara kita mungkin ada yang sedang mengalami proses itu Bapak Ibu, sedang dibersihkan oleh Tuhan. Pengertian lain sebagai dikupas oleh Tuhan, atau dikuliti oleh Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya bagian-bagian yang tidak berkenan dalam diri kita itu dibuang oleh Tuhan Bapak Ibu. Supaya tinggal yang baik dalam hidup kita, yang ada dalam hidup kita Bapak Ibu. Sehingga kita beroleh menghasilkan buah yang banyak Bapak Ibu. Supaya tujuan Allah atas hidup kita dapat tercapai Bapak Ibu. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penerapan dalam hidup kita Bapak Ibu. Jika kita mau siap dan dibersihkan dan ingin mengalami kuasa Tuhan yang tak terbatas atau tidak terbatas dalam hidup kita, marilah kita melakukan Bapak Ibu. Pertama, melekat kepada Tuhan. Yang kedua, siap untuk dibersihkan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam firman Tuhan ini, biarlah kita sungguh-sungguh lagi, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bukan hanya melayani Tuhan Bapak Ibu, melayani hal kecil aja Bapak Ibu, untuk menolong sesama itu salah satu pelayanan Bapak Ibu, untuk bisa menjadi berkat. Biar hidup kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan Bapak Ibu, tetapi menjadi berkat Bapak Ibu. Kadang-kadang dan itu rasanya tidak enak Bapak Ibu kalau dibersihkan oleh Tuhan. Tapi pada saat ini marilah kita untuk belajar, untuk siap untuk dibersihkan Tuhan Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, lakukan sesuatu yang lebih baik demi tercapainya sebuah tujuan sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita buka dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Siapa yang membantu saya untuk membacakannya? Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Silakan Bapak Ibu. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Ayo Pak Eli. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Amin Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Sekali lagi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Bapak Ibu. Dalam segala jalanmu tunduklah kepada Tuhan. Tunduklah kepada Tuhan Bapak Ibu, maka ia akan meluruskan jalan Bapak Ibu. Tujuan yang layak
dikejar, ditemukan dan ditundukkan kepada kehendak Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, melakukan hal yang kita inginkan tidaklah mudah Bapak Ibu. Tetapi bagaimana kita menjalannya demi tercapainya tujuan kita yang yaitu tetap bersandar kepada Tuhan Bapak Ibu. Kita yakin bahwa kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan nyata di setiap apa yang kita lakukan yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan Bapak Ibu. Marilah kita tetap melekat kepada Tuhan. Yang kedua, tetap siap untuk dibersihkan oleh Tuhan. Yang ketiga, lakukan sesuatu yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan Bapak Ibu. Percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang manusia mengecewakan kita, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, penerapan bagi kita Bapak Ibu, jika kita ingin menerima kuasa Tuhan yang tak terbatas atau tidak terbatas, lakukanlah hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan agar hidup kita dapat berkenan kepada Tuhan dan dapat tercapainya semua tujuan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kesimpulan bagi kita Bapak Ibu, setiap orang yang ingin menerima kuasa Tuhan yang tak terbatas harus melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, dan hidupnya akan terus melekat kepada Tuhan dan memberi dirinya untuk dibersihkan serta melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Amin firman Tuhan Bapak Ibu. Kesimpulannya saya minta dengan Bapak Ibu bawa musik. Saya akan menyanyikan sebuah lagu Bapak Ibu. Ketika ku berdoa, mujizat
aku berdoa, mujizat diriku nyata. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang sungguh memberkati kami pada pagi menjelang siang hari ini. Tuhan ingatkan kepada kami bahwa Engkau Allah yang kami percaya, Engkau Tuhan yang kami imani, Engkau Allah yang tidak terbatas kuasa. Biarlah kuasa Tuhan boleh ada dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk bergaul karib dengan Tuhan, supaya kami boleh hidup mendekat kepada Engkau dalam hidup kami senantiasa Bapa. Dan biarlah kami boleh merasakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami kerinduan, agar setiap kami dibersihkan oleh Tuhan dari kekanak-kanakan kami, dari kebodohan kami, dari rupa-rupa dunia yang ada dalam kehidupan kami. Seperti anak yang jatuh dalam lumpur, akan dimandikan dan dibersihkan oleh orang tuanya, akan dilucuti dan dibuka seluruh pakaian kotornya, lalu dibersihkan dan diberikan pakaian yang baru. Bila demikian kehidupan kami juga Bapa, biarlah Tuhan berkenan membersihkan setiap kami, membuang yang kotor dan mengenakan hal-hal yang baru dalam kehidupan kami, sehingga berkat-berkat yang baru juga menjadi bagian dari kehidupan kami untuk selama-lamanya. Dan biarlah kami tetap taat dan percaya kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan dan kami rindukan, biarlah hati kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ketika kami percaya, maka kuasa mujizat itu nyata, dan ketika berdoa, mujizat pertolongan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bila Tuhan firman Tuhan boleh memberkati kami, berkati anak-Mu, hamba-Mu Pasca Payanti Halawa, yang Tuhan sudah panggil, yang Tuhan sudah khususkan untuk menjadi hamba-Mu, baik dari keluarganya, dari kehidupannya, sehingga sudah memberikan hidupnya untuk belajar, untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan pada hari Tuhan pakai dia untuk menjadi serangan Tuhan, untuk menjadi perpanjangan lidah Tuhan, untuk menjadi isi hati Tuhan. Dan firman Tuhan sungguh-sungguh berkati kami. Kan berdoa, berkati anak-Mu ini dalam studinya Tuhan, apapun pergumulan, apapun persoalan, apapun tantangan, Tuhan yang menolong menjaganya, dan Tuhan yang menyelesaikan panggilannya, sehingga ke depan saudari kami ini sungguh-sungguh Tuhan perlengkapi dengan baik, dan sungguh-sungguh Tuhan perlengkapi sehingga boleh memiliki kuasa otoritas, dan Tuhan pakai dengan dasar. Ada banyak orang dimenangkan bagi Tuhan, bahkan keluarganya juga dimenangkan bagi Tuhan, untuk semakin taat dan semakin cinta Tuhan. Terima kasih Bapa, dan bersyukur inilah firman Tuhan yang cukup dasar bagi kami pada hari ini. Tuhan berkati kehidupan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus bersyukur atasnya. Haleluya, amin. Dan selalu saat sedang jangan hidup yang akan datang, Tuhan yang pemenang. Percobaan menghimpit aku dan menjadi